Halo semua, kita mendapatkan berita bahwa seorang ketua lembaga pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Cipamokolan, Bandung, bernama Asep Sudarma Aji, menghasut ribuan warga untuk menolak pendirian Gereja Katolik Sang Hyang Hurip Santo Antonius. Bagaimana ceritanya? Simak video ini sampai selesai ya. Berita ini dari indoartnews.com. Penolakan pembangunan Gereja Santo Antonius di Cipamokolan, warga tuntut transparansi. Kamis, 19 Desember 2024. Polemik pembangunan Gereja Santo Antonius di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung terus memanas. Warga setempat menyampaikan keberatan atas pembangunan gereja tersebut dengan alasan dugaan maladministrasi dan gratifikasi yang melibatkan pihak gereja dalam proses perizinan. Selain itu, populasi umat Nasrani yang dianggap kecil di wilayah tersebut turut menjadi sorotan. Dalam upaya menampung aspirasi warga, Majelis Ulama Indonesia Kelurahan Cipamokolan yang dipimpin Dr. Andes Tatang, bersama LPM, Kepala Kelurahan, tokoh masyarakat, dan warga perwakilan, mengadakan pertemuan di Aula Kelurahan Cipamokolan, Kamis 20 Desember 2024. Pertemuan ini bertujuan mencari solusi atas polemik yang berpotensi merusak hubungan sosial di masyarakat. Namun kekecewaan muncul dari peserta rapat. Atas ketidakhadiran Kepala Kelurahan Cipamokolan, Tito, yang kembali absen dengan alasan kesibukan. Hal ini memicu kritik dari Ketua RW 01, Dedi, yang menyayangkan kurangnya peran lurah dalam memediasi konflik. Seharusnya Pak Lurah menugaskan wakilnya untuk mendengar langsung aspirasi warga, agar tidak menimbulkan spekulasi yang lebih besar, ujar Dedi. Ketua RW 01 juga mengungkapkan, dugaan maladministrasi dan gratifikasi dalam proses perizinan menjadi penyebab utama konflik yang memicu pro dan kontra di masyarakat. Hal ini dianggap merusak hubungan sosial yang sudah terjalin. Respons lembaga dan advokat. Ketua LPM Cipamokolan, Asep S. Aji menegaskan bahwa warga telah menyampaikan penolakan pembangunan gereja ini sejak 2022. Namun respons dari pihak pemerintah setempat dianggap tidak memadai. Bahkan pembangunan gereja telah dimulai dengan pemasangan paku bumi di lokasi yang menjadi sengketa tanpa penyelesaian konflik sebelumnya. Selain itu, dukungan hukum dari Profesor Anton SH semakin memperkuat tekanan terhadap pihak gereja dan pemerintah. Ia menyebutkan bahwa somasi ketiga akan segera dilayangkan karena somasi sebelumnya tidak direspons. Jika tidak ada solusi, tindakan hukum pidana bisa diambil. Pihak gereja harus transparan dan bersedia duduk bersama untuk mencari solusi, tegas Profesor Anton. Aspirasi warga dan kunjungan ke lokasi proyek. Dalam pertemuan tersebut, warga juga meminta DPRD Kota Bandung, khususnya Komisi A, untuk turun tangan dan menjembatani permasalahan ini. Mereka menganggap sikap diam pemerintah hanya memperburuk situasi. Usai pertemuan, sejumlah warga mendatangi lokasi pembangunan gereja untuk berdiskusi langsung dengan pihak pelaksana proyek. Namun, hanya ditemukan pekerja proyek, mesin-mesin berat, dan seorang petugas keamanan, Kang Hendar, yang menyatakan sikap netral. Saya hanya bertugas di sini. Penolakan ini seharusnya dilihat dari berbagai sisi, tidak sepihak, kata Hendar. Perwakilan dari Ikatan Remaja Masjid Cipamokolan, Alfat, juga menambahkan, jika secara administratif sudah benar, kami akan musyawarah kembali, apakah gereja ini layak dibangun atau tidak. Ini dari porosmedia.com. Inilah kronologis pembangunan Gereja Sang Hyang Hurip Santo Antonius, versi LPM Cipamokolan. 21 Desember 2024. Kronologis pembangunan Gereja Sang Hyang Hurip Santo Antonius di Jalan Soekarno-Hatta, RT 03 RW 01, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, menurut H. Asep Sudarma Aji SI, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, LPM Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Bulan Februari 2022, tamu dari Pak Wahyu dan Ibu Leni, didampingi Saudara Hendarlan dari PP, datang kepada Bapak Lurah Cipamokolan, menyampaikan akan dibangun Gereja Katolik Sang Hyang Hurip, di wilayah RT 03 RW 01, Kelurahan Cipamokolan. Saya sebagai Ketua LPM bertanya kepada Pak Lurah, apa tujuan mereka datang ke Pak Lurah? Pak Lurah menjawab akan mendirikan gereja.
Saya menyarankan untuk tidak diizinkan dengan beberapa alasan. Bulan Maret 2022, Camat Rancasari mengundang rapat di RM Andalusia Margahayu Raya. Tamu yang diundang, Ketua RT 01-08 RW 01, tidak hadir. Ketua RW 01, tidak hadir. Tokoh masyarakat, tidak hadir. Lurah Cipamokolan, hadir. Forum Kebangsaan. Bulan April 2022, Lurah Cipamokolan mengundang pertemuan dengan Ketua RT 01-08 RW 01, Ketua RW 01, Sekretaris RW 01, Tokoh Masyarakat RW 01, Tokoh Agama RW 01, MUI Kelurahan Cipamokolan, LPM Cipamokolan, Babin Kamtipmas Cipamokolan, Babinsa Cipamokolan. Dalam rapat tersebut Ketua RT 01-08, RW 01, Ketua RW 01, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, MUI Kelurahan dan Ketua LPM Cipamokolan, menolak, dengan berbagai alasan. Namun Lurah Cipamokolan mempersilahkan kepada panitia pembangunan gereja, untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Bulan Juni 2022, ada surat dari pihak gereja kepada Ketua RW 01, untuk sosialisasi ke warga. Ketua RW belum memberikan jawaban, namun panitia pembangunan gereja. Bulan Juli sampai Oktober 2022, terjadi perselisihan paham di wilayah RW 01, sehingga LPM Cipamokolan diminta oleh pengurus RW 01 untuk menengahi. Maka LPM mengadakan musyawarah dengan Ketua RT dan Ketua RW 01, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama, untuk membuat angket setuju atau tidak setuju terhadap pembangunan tersebut. Bulan Oktober 2022, terkumpul penolakan sebanyak 700 orang atau KK, dari wilayah RW 01, bertambah penolakan sebanyak 2.000 orang, dari warga RW 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, Kelurahan Cipamokolan. Bulan November 2022, pertengahan bulan November 2022, Camat Rancasari mengundang MUI Kelurahan Cipamokolan, Lurah Cipamokolan, MUI Kecamatan, Kawa Rancasari, Polsek Rancasari. Camat menyampaikan sudah ada surat dukungan, sebanyak 60 orang warga RW 01, yang ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW 01, dan Lurah Cipamokolan. Sehingga sudah memenuhi syarat untuk persyaratan pendirian gereja. MUI Kelurahan Cipamokolan menolak pernyataan tersebut di atas, karena sudah ada 2.500 warga yang menolak, sehingga terjadi perdebatan data tersebut, dan dikembalikan kepada Lurah Cipamokolan, untuk memverifikasinya. 28 November 2022, penyerahan surat klarifikasi tanda tangan Ketua RT 01-08 RW 01, dan Ketua RW 01 Kelurahan Cipamokolan kepada Lurah Cipamokolan, yang dihadiri oleh MUI Kelurahan Cipamokolan, LPM Cipamokolan, Lurah Cipamokolan beserta staf, Kanit Intel Polsek Rancasari, bahwa tanda tangan Ketua RT 01-08 dan Ketua RW 01 bukan menyatakan menyetujui pembangunan gereja, melainkan tanda tangan tersebut menyatakan bahwa nama yang mendukung tersebut berdomisili di RT dan RW tersebut. Bulan Desember 2022, 19 Desember 2022, MUI Kecamatan dalam rapat program kerja di Masjid Al-Ikhlas Saturnus Raya, Komplek Margahayu Raya, menyampaikan informasi bahwa pada tanggal 13 Desember 2022, telah ditandatangani surat rekomendasi untuk pendirian Gereja Katolik Sang Hyang Hurip, dengan berita acara ditandatangani oleh Camat Rancasari, MUI Kecamatan Rancasari, dan Kawa Kecamatan Rancasari. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Polsek Rancasari dan Ramil. Akhir Desember 2022, MUI Kelurahan Cipamokolan mengadakan rapat yang dihadiri oleh para Ketua RW, Ketua DKM, tokoh masyarakat, dan tokoh agama sekelurahan Cipamokolan, dengan menghasilkan kesepakatan untuk membuat surat pernyataan, penolakan pendirian Gereja Katolik Sang Hyang Hurip. Bulan Januari 2023, LPM Cipamokolan menampung aspirasi dari masyarakat, dengan membuat surat pengantar 1 bundel berkas, yang dikirim kepada Wali Kota Bandung, DPRD Kota Bandung, Dinas Cipta Bintar, BPN, MUI Kota Bandung, MUI Kecamatan Rancasari, Kawa Rancasari, Polsek Rancasari, dan Ramil. Bulan Februari 2023, 1 Februari 2023, MUI Kecamatan Rancasari mencabut surat rekomendasi persetujuan tanggal 13 Desember 2022.
8 Februari 2023, Kesbangpol Kota Bandung memanggil Ketua LPM Cipamokolan ke kantor Kesbangpol Kota Bandung. 9 Februari 2023, Kesbangpol Kota Bandung mengundang atau mediasi di kantor Kesbangpol, dan yang hadir meliputi Ketua dan Sekretaris LPM Cipamokolan. Pihak gereja, MUI Kelurahan Cipamokolan, MUI Kecamatan, MUI Kota Bandung, Kemenak Kota Bandung, Polwiltabes, Kajari, Intel Polsek Rancasari, FKUB Kota Bandung. Camat Rancasari dan Lurah Cipamokolan tidak hadir. Pihak gereja menyampaikan data, 60 orang pendukung dan 90 orang pengguna. LPM menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Warga RW 01 dan warga Cipamokolan mayoritas Muslim. Kristen Katolik sekitar 5-10 orang. Lingkungan RW 01 dan sekitarnya sangat religius. Tidak kurang lebih dari 100 anak sedang pesantren di berbagai pondok pesantren. Mayoritas masyarakat menolak. Lurah dan camat tidak pernah mengundang unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, dan LKK di tingkat kelurahan. Resume dari pertemuan tersebut tidak ada titik temu. Kesbangpol akan memfasilitasi FKUB, MUI, DEPA untuk sosialisasi, dan bertemu dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di wilayah Cipamokolan. Ini belum dilakukan. Bulan Maret 2023, 25 Maret 2023, Camat mengadakan baksos pembagian sembako, dengan menghadirkan Ibu Sinta Nuriah Wahid M.Hum, yang didanai oleh pihak panitia pembangunan gereja. LPM dan MUI Kelurahan Cipamokolan tidak diundang dalam kegiatan tersebut. 28 Maret 2023, KUA Rancasari mencabut surat rekomendasi persetujuan tanggal 13 Desember 2022. Bulan Desember 2023, Ketua LPM Cipamokolan diminta pendapat oleh Intel Polsek untuk rencana peletakan batu pertama pembangunan gereja Sang Hyang Hurib, dan Ketua LPM menyarankan untuk tidak dilaksanakan. Karena belum ada pertemuan atau sosialisasi dari FKUB dan Kesbangpol Kota Bandung, sebagaimana yang dijanjikan dalam rapat pada tanggal 9 Februari 2023 di Kesbangpol Kota Bandung. 13 Desember 2023, peletakan batu pertama pembangunan Gereja Katolik Sang Hyang Hurib dilaksanakan, yang dihadiri oleh Kombes Pol Sitompul, Bapak Irwan Kemenak Kota Bandung, Bapak Asep Kesbangpol Kota Bandung, Bapak Iman Hilman Discipta Bintar Kota Bandung, Bapak Hamdani Camat Rancasari, Bapak Tito P. Lurah Cipamokolan, Kasih Ranti Rancasari. Uskup Kota Bandung, Pengurus Gereja Katolik Bandung Raya, Jemaat Gereja Katolik. 15 Desember 2023, MUI Kelurahan Cipamokolan mengadakan pertemuan, menyikapi peletakan batu pertama pembangunan Gereja Katolik Sang Hyang Hurib, yang dihadiri oleh para Ketua RW, Ketua DKM, tokoh masyarakat, dan tokoh agama sekelurahan Cipamokolan. Menghasilkan keputusan bersama. 1. Menolak pembangunan dan pendirian Gereja Sang Hyang Hurib Santo Antonius. 2. Meminta aparat terkait untuk memberhentikan kegiatan pembangunan gereja di lokasi tersebut. 3. Meminta PJ Wali Kota memecat atau memutasikan Camat Rancasari dan Lurah Cipamokolan. Oleh H. Asep Sudarma Aji SI, Ketua LPM Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Ini dari wartabandung.com. Warga Cipamokolan tolak pembangunan Gereja Santo Antonius, pertanyakan keabsahan izin. 14 Desember 2024. Sejumlah tokoh dan warga Cipamokolan, didampingi oleh kuasa hukum, Profesor Anton Minardi dan partners, mendatangi kantor Lurah Cipamokolan, pada Jumat 11 Oktober 2024, untuk beraudiensi dengan Lurah Tito. Kedatangan ini bertujuan untuk mempertanyakan izin pembangunan Gereja Sang Hyang Hurib Santo Antonius, yang dianggap tidak transparan, dan tetap dilanjutkan, meskipun warga sudah berkali-kali mengajukan keberatan. Sebelumnya, pada 9 Oktober 2024, warga telah bertemu dengan Discipta Bintar untuk membahas perizinan ini. Dalam pertemuan yang diterima oleh Sekretaris Discipta Bintar, Ruli Subhanudin, disarankan agar warga kembali mengklarifikasi izin pembangunan kepada lurah, mengingat ada indikasi manipulasi dan ketidaksesuaian prosedur. Perwakilan warga, Asep S.Aji, menyampaikan bahwa mereka tidak pernah memberikan persetujuan untuk pembangunan gereja tersebut. Menurutnya, dokumen yang disampaikan oleh pihak gereja hanyalah sosialisasi, bukan permintaan izin. Dan banyak warga yang tidak benar-benar menyetujui pembangunan itu. Asep juga mengkritik Lurah Cipamokolan karena tidak melakukan verifikasi lapangan.
Camat Rancasari, Hamdani, turut menyebutkan bahwa seharusnya verifikasi dilakukan oleh lurah. Warga merasa penjelasan dari pihak aparat tidak konsisten dan cenderung tidak memadai, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan verifikasi mandiri dan menemukan indikasi adanya manipulasi persetujuan warga. Penolakan warga, yang sudah disampaikan baik secara lisan, tulisan, maupun melalui spanduk, tidak mendapat respons yang memadai. Surat penolakan dari 12 RW dan sejumlah tokoh masyarakat, yang dibuat pada 15 Desember 2023, juga diabaikan. Warga merasa jawaban Lurah Tito tidak memadai, dan hanya melemparkan masalah ke tingkat yang lebih tinggi. Profesor Anton Minardi menilai, bahwa pembangunan gereja Santo Antonio ini cenderung cacat prosedur, cacat administrasi, tidak adanya sosialisasi kepada warga terdekat, tokoh masyarakat. Adapun terkait dukungan dari warga, justru cenderung diiming-imingi, terindikasi adanya pemalsuan tanda tangan, manipulasi dalam penyampaian terkait perizinan, tidak ada dengar pendapat dengan masyarakat. Bahkan, sampai terbitnya PBG pun, masyarakat kurang mengetahuinya, bahkan cenderung ditutup-tutupi, ungkapnya. Pemberi izin tidak memiliki legal standing untuk mengeluarkan PBG, cacat prosedur dan cacat substansi, hingga perizinan harus segera dicabut, tegas Profesor Anton Minardi. Nah, dari cerita ini jelas, Asep Sudarma Aji adalah otak di balik penolakan pendirian Gereja Katolik Sanghyang Hurip Santo Antonius. Dia menghasut MUI dan banyak orang untuk melakukan aksi penolakan. Kenapa dia menolak pendirian Gereja Katolik? Kalau kita simpulkan dari ucapannya sendiri, alasannya tidak lain dan tidak bukan, adalah karena dia takut agamanya kalah bersaing dengan agama Kristen. Kenapa yang lain mau dihasut oleh Asep Sudarma Aji? Karena mereka gak kebagian duit jatah preman dari Gereja Katolik. Oke, sekian video kali ini, Yesus Kristus memberkati. Yang bawahan dari gereja bawang, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang, selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang, dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang, menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Tapi ngaku dagang. Di tanah bawang yang terbelakang, pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk nabi berperang, suka barang benci semua orang, merampok para tukang yang bekerja di ladang, memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang, ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang, gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban, kamu akan dipanggang, sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang, sebelum kesempatanmu melayang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang, gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban, kamu akan dipanggang, sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang, sebelum kesempatanmu melayang.